Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah allati la nabiyya ba'dah amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir al-ayah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama hiya li dzikrillah azza wa jalla wassalah wa qiraatil Qur'an al-hadits. Hadirin ikhwat iman, bapak-bapak, ibu-ibu serta para mujahid ilmu generasi baru, terkhusus para sesepuh, Ustadz Anwar dan para ketua serta jajaran taskil, PC hingga PJ Persis dan otonom, tak terkecuali para mudir dan asatid pesantren serta madrasah, didukung dengan lembaga-lembaga terkait PZU dan Brigade Persis di Katapang. Tidak ada pujian yang paling pantas terucap dari lisan selain alhamdulillah, karena atas kudroh irodah serta inayah Allah subhanahu wa ta'ala kita dapat kembali bersua dalam kajian berkala setelah kita diberi kesempatan oleh Allah untuk dapat merasakan nikmatnya hidup di hari raya Idul Adha yang syarat dengan makna. Baik Bapak Ibu yang bisa hadir secara langsung di masjid ini maupun yang tetap setia mengikuti kajian di tempat masing-masing melalui layanan live streaming di Facebook Ibnu Hajar Media, Sigabah, dan Adzikro Channel. Materi kajian seperti yang telah dipublikasikan. Next kita akan menelusuri taburan mutiara Quran Sunnah yang berkenaan dengan kewajiban kita sebagai hamba Allah, sebagai orang yang beriman terhadap rumah-rumah Allah yang kemudian populer dengan sebutan masjid. Antara lain merujuk kepada firman Allah di dalam surat At-Taubah ayat 18, yang saya kira ayat ini sudah demikian akrab bagi Bapak Ibu generasi baru di Katapang. Nah, karena itu saya tidak akan membacakan ayatnya, begitu juga tidak akan membacakan terjemahnya, tetapi petunjuk yang ingin dihadirkan dari ayat ini sebagaimana diterangkan oleh para ulama, yaitu Bapak Ibu, pada ayat ini yang menjadi penekanan, anak muda Katapang menyebutnya stressing, stres waktu penting. Jadi aksentuasi, titik tekan pada ayat ini ada pada man, bukan kaifa gitu. Saya ulangi Bapak Ibu, yang menjadi aksentuasi, titik tekan, penekanan ayat ini ada pada man. Siapa pemakmur masjid? Bukan kaifa, bagaimana memakmurkan masjid. Nah, untuk lebih mempertajam petunjuk man, penekanan pada siapa pemakmur masjid, bukan penekanan pada kaifa, saya kira Bapak Ibu telah paham bagaimana asbabun nuzul ayat ini. Karena setelah kita memperhatikan asbabun nuzul yang menjadi
background latar belakang turunnya ayat ini, maka kita dapatkan dari asbabun nuzul ayat ini, maka kita memahami kewajiban terhadap masjid itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, membangun pemakmur masjid terlebih dahulu. Yang kedua, baru membicarakan kaifa, bagaimana memakmurkan masjid. Dilihat dari aspek inilah, yaitu ayat ini menekankan siapa yang menjadi pemakmur masjid sebelum kaifa. Kita dapatkan fakta sejarah perjuangan Rasulullah dalam membangun, membina dan menata umat. Ternyata beliau memulai perjuangan bukan dari pembangunan masjid sebagai tempat, tidak dimulai dari membangun pesantren sebagai sekolah atau sarana-sarana penunjang yang lain, tetapi beliau memulai perjuangannya dengan membangun manusia, membangun diri-diri pemakmur masjid. Dengan kata lain, ayat ini menekankan kepada kita rasa tanggung jawab kepada masjid, berarti memperhatikan pembangunan sumber daya manusia, baru kemudian membicarakan infrastruktur. Saya masih ingat Bapak Ibu, nasihat dari guru kita yang selalu diajukan dalam bentuk pertanyaan. Ini mumpung ayam manghanhan ya. Lihat Bapak Ibu, kalau ada umat punya masalah, rek nanyakeun bab agama, apakah umat nanyakeun ka jendela masjid? Moal. Apakah umat nanya kanewan? Moal. Pasti naroskeun ka jalmina. Tapi saya ingin segera mengingatkan, jangan dulu titik bisi jadi salah pengertian cek Ustad Amin neon masjid teu penting. Bae pareum oge cenah lain kitu. Bae cenah karpet bau tai oge lain kitu. Tapi penekanan dalam ayat ini, judul memakmurkan masjid, mana mungkin bisa memakmurkan masjid upami jalmina teu makmur. Tidak mungkin masjid bisa makmur kalau manusianya tidak dibangun sebagai mental para pemakmur. Nah, dalam kerangka inilah kita pun mencatat sejarah yang telah disampaikan oleh para ahli. Sebelum Nabi mendapatkan akses yang demikian leluasa untuk membangun bangunan, maka apa yang dilakukan oleh beliau yaitu membentuk kekuatan halakoh sebagai cikal bakal lahirnya para pemakmur masjid yang kita sebut Madrasah Darul Arqam. Maka dari situlah lahir para pemakmur masjid. Dengan lahirnya masjid dibangun di Kuba, dibangun Masjid Nabawi. Siapa yang punya rasa tanggung jawab ke masjid? Alumni madrasah, yaitu Madrasah Darul Arqam. Nah, inilah yang disebut penekanan man. Siapa pemakmur masjid, baru membicarakan kaifa, bagaimana memakmurkan masjid. Nah, mana bidang dakwah pemuda? Oke, bidang dakwah dan pendidikan. Pangnyatetkeun di Katapang sabaraha masjid. Oke, catatannya bukan jumlahnya,
Lamun adan awal, nu adan awal to sepuh biasa. Tapi lamun adan awal budak ngora istimewa. Itu contoh. Bu, jadi adan awal nu adan punten aki-aki biasa. Tapi lamun gitu mah tadi umur 17 tahun, 20 tahun kan keur berdas. Apa bedas? Sorry bang, itu bahasa Prancis itu. Barudak ngora aradan awal, berarti istimewa. Jadi cek bahasa tadi program kopdar, hayang ciri maju katapang, tingali sab barisan sholat subuh, tong maghrib tinggalina gitu. Tak gitu we cara nama gitu. Jadi orang tingali sab nanti subuh, entong maghrib. Tapi dah percaya katapang mah tiap waktu pinuh wae sapna gitu kan. Ini yang sekali lagi bukan berarti wadah tidak penting, bukan berarti sarana tidak penting, tetapi al-aula fal-aula, skala prioritas, dan ini akan bisa kita rasakan pada saat kita menemukan kesulitan masjid luar biasa, neangan marbot wae hese. Mangga we di Katapang alhamdulillah. Di kota-kota besar masjid banyak, tapi cari marbot nu daek gratis sabaraha sesah. Kecuali itu pun digaji kakara bisa. Kitu mah nu tadi. Maka kebanyakan masjid yang ada megah, tetapi tidak ada yang peduli. Paling banter jadi tren wisata religi, seperti di rest area. Jadi tong nganggap enteng kamarbot. Kita masih menempatkan marbot itu manusia kelas berapa? Tapi coba daya marbot, urusan ngurus masjid itu luar biasa. Dalam konteks inilah Nabi pernah memarahi sahabat ketika Nabi merasa kehilangan seseorang yang tidak Nabi temui. Biasanya Nabi bertemu dengan orang itu yang kebetulan yang bersangkutan marbot qayyim. Begitu Nabi nanya kemana si anu, dikatakan oleh sahabat sudah wafat. Nabi marah, nah teu di bejaan kuring, nah ketua PC teu di bejaan, nah presiden pemuda Katapang teu di bejaan. Sahabat menganggap orang rendah, menganggap lah ada teperyogi ketua PC mah di wartosan dan tepira marbot. Nabi marah, maka kata Nabi, duluni ala qabrihi, tunjukkan padaku di mana kuburnya. Lalu Nabi sholat. Itu sudah 1 bulan, yang menggambarkan selain syariat adanya sholat di kuburan, juga menggambarkan betapa pentingnya SDM pemakmur masjid. Sampai sahabat saja ditegur karena seakan-akan seorang marbot mah dianggap kurang bernilai. Itulah penguatan dalil bahwa dalam kerangka ini, khususnya di Katapang, saya percaya tidak ada satupun masjid khususnya di lingkungan Jamiah Persis yang terbengkalai. Dahnya target muadzin awal target. Jadi periode kepemimpinan antum targetna menciptakan muadzin muda, terutama adzan awal. 2, mencari imam matuh yang disebut imam rawatib. Tapi teu aya di Katapang mah. Ieu mah contoh pentingna SDM, seringkali terjadi imam jongklok. Ari muqomit muadzin hideng komat, begitu geus komat sa imamna pasurung-surung disebutna imam by accident. Ta eta contoh, Pak. Makanya pun tentu bukan ana tidak setuju ada program tahfidz,
Tapi program tahfidz itu harus berbanding lurus dengan kebutuhan, yaitu kaderisasi imam masjid. Jadi jangan sampai nanti di Katapang banyak santri yang hafid, tapi masjid anger nu maca Qur'ana surat Al-Fatihah 7 ayat salah 15. Berarti belum matching. Cek bahasa pendidikan mah baru output belum outcome, yaitu matching dengan kebutuhan masjid. Inilah contoh dua perkara betapa persoalan pemakmur masjid dapat dirasakan oleh kita saat rek kaderisasi neangan marbot nu daek wae teu gampil. Mencari imam yang matuh saja tidak mudah. Makanya beruntung di Katapang di tiap masjid nu boga imamah tuh keun weh tadi saeutik mah cara maca Fatihah kuduna an'amta alaihim jadi ngan-ngamta alaihim da orang Jawa. Segitu mah uyuhan keneh. Naon aya keneh nu daek. Jadi imamatuh hari ini tidak mudah. Kenapa? Karena menciptakan pemakmur nyambung hate jeung bumi Allah itu bukan perkara sederhana. Nah inilah kepentingan ayat ini sekali lagi dihadirkan di dalam Quran. Setting sosial dan asbabun nuzul memperkuat betapa ayat ini membicarakan sumber daya manusia sebagai pemakmur masjid. Barulah setelah itu Al-Quran dan Sunnah membicarakan kaifa, bagaimana takmir masjid. Maka petunjuk Quran dan Sunnah dapat kita petakan menjadi dua bentuk, dua model. Yang pertama, memakmurkan masjid secara hissiyah. Yang kedua, memakmurkan masjid secara ma'nawiyah. Yang dimaksud dengan hissiyah berarti memakmurkan masjid dengan cara membangun fisiknya, memelihara fisiknya, termasuk memelihara sarana prasarana. Han tahun seberapa dibangun di masjid? 2017 kan? Tapi persiapan keur ngabangun tuh aya senior saya si Akan apal pisan keur awal lalakon. Oke, ditakdirkan ngabangun sampai 3M, biaya maintenance bisa 3 kali lipat. Sok ngabangun masjid 3 miliar, miarana bisa 8 miliar. Makanya begitu ngabangun tohaga aya seeutik kayak bocor, terkadang lebih mahal maintenance. Berarti semangat memelihara fisik. Punten Bapak Ibu diajak, yuk orang ngabangun masjid, beres tah. Begitu diajak, bu orang beberes masjid, nyumbang deui cantang tuh siap. Padahal maintenance itu termasuk takmir secara hissiyah. Punten Pak, belum lagi son. Insya Allah di Katapang nangis harade. Atau Pak tinggali. Komo Jumatan, karek oge innal hamdalillah disangkana bismikallahumma ya wa'amut. Atuh da bade kumaha si mustami hudang keur mah mau balik teletik sorana mikna rebek. Tah sakapeung mah panuki ge disangka teu penting. Ieu mah pangalaman mau balik beki alus mik beki teu capek nyarios. Ieu mah mik teh kitu deui kitu mah. Atuh usaha teh jadi kitu we terus tah. Da tunggul wae tawadu eta teh mikna teh. Tak orang gak nyangka itu kaifa. Maka terkadang maintenance memelihara selain membangun, pasca membangun boleh jadi lebih mahal. Jeung Noel jamaah teh tegampil dibanding jeung Noel ngajak ngebangun. Tah ngajak tadi maintenance nama. Padahal terkadang bisa jadi lebih mahal. Itu tidak mudah. Sekali lagi, kalau umat
belum tertanam jiwa memakmurkan. Karena ada membangun, ada juga memelihara, bahkan termasuk ngarehab gitu. Inilah yang Nabi isyaratkan di dalam hadisnya, antara lain riwayat Ahmad, Abu Daud dan Imam At-Tirmidzi, yaitu seperti yang diterangkan oleh Aisyah bahwa Rasulullah memerintahkan untuk membangun masjid di kampung-kampung, wa antunadzafa wa tutayyaba. Wa tutayyaba yaitu bangun, tapi oge diperintah untuk dibersihkan dan diharumkan. Ieu mah orang ngetang we harga parfum masjid sabaraha gitu. Dikali satahun. Eta teh bagian tina ibadah. Ngaseungitan masjid. Tang dianggap enteng. Berat kersaha bagi yang jiwanya nggak ada hubungan dengan memakmurkan masjid. Lah tepira gitu. Nabi ka bau karpet oge punten Pak. Boleh jadi data boga biaya. Naon ngamaklun dimaklun ka laundry. Nepi ka sujud akhirna imam yang diprotes lila teuing naon eungeup. Padahal lila teuing faktor karpet besem candi poe tanu kitu teh dianggap enteng, padahal itu bagian dari takmir hisiah dan itu mempengaruhi kenyamanan jamaah. Maka pertanyaan, sanu peduli kanu kieu? Moal aya lamun tidak tertanam rasa tanggung jawab takmir. Berarti dalam konteks hisiah bukan hanya orang yang punya pengurus masjid wungkul, bukan hanya tanggung jawab DKM wungkul. Berarti kaum muslimin yang punya kepedulian pada dasarnya sama-sama diperintah untuk memakmurkan secara hisiah. Minimal saling berbagi tenaga dan saling meringankan agar masjid itu terawat. Sekali lagi, ini bukan pekerjaan yang sederhana. Tanpa ada kesadaran, tanpa tumbuh rasa tanggung jawab takmirul masjid dalam urusan hisiah, ini menjadi perkara yang dalam prakteknya terkadang menjadi tidak mudah. Akhirnya tidak sedikit masjid yang terbengkalai, Pak. Bahasa orang mah geueuman. Sieun we asup ka masjid teh keur mah poek, kurang jandela. Konon loba kajadian sare di masjid jauh pindah karena bedug gitu. Padahal ngalindur. Sangana kujin cenah dipindahkeun, cek jin teh karooh gitu. Nah, itu diantara contoh berkaitan dengan kenapa Rasul terus mengingatkan perlu ada maintenance, memelihara selain membangun. Kemudian ada peristiwa yang cukup penting yang tidak mudah memadukan antara tadi fungsi masjid, arsitektur dan estetika. Ketika menganggap masjid temenang dirobah, sanajan masjid berumur 100 tahun, cetna geus coplok, tehalna tadi geus carengkat, ulah cenah tong dirobah. Seni margi peninggalan nenek moyang. Ini pernah terjadi ketika Utsman bin Affan punya gagasan bukan sekedar memperluas Masjid Nabawi, tapi merombak arsitekturnya. Jadi gagasan Presiden Pemuda Persis Katapang saat mau memugar Masjid Nabawi jangan dianggap sepi dari kritikan. Maka Utsman bin Affan banyak menerima kritikan terutama dari senior yang tidak setuju. Nah, eueuh dalilna ngarombak masjid.
zaman Nabi gitu. Punten, Abu Bakar jadi khalifah teu ngarombak, Umar wae teu ngarombak, ya Utsman wawaniana. Jandela nu asalna 3 jadi 5. Mimbarna tadi nu asalna tina Al-Basiyah jadi jati. Diprotes. Jadi betapa tidak mudah membangun pemahaman dalam konteks hisiah. Maka Utsman bin Affan mencoba merubah dari arsitektur dan desain masjid. Contoh dalam kerangka makmur hisiah, misalkan desain interior Masjid Nabawi, dindingnya dengan batu ukir, tiangnya terbuat dari batu ukir, langit-langitnya dengan kayu semacam kayu jati. Sementara masjid itu zaman Nabi lantainya dengan ubin, langit-langitna tina pelepah daun korma, tiangnya dengan kayu pohon kurma. Karena itu orang banyak protes, Utsman melakukan bid'ah gitu. Sanes bid'ah deh bid'ah. Sebab masjid tinggalan Nabi mah bukan begitu. Maka Utsman tahu bahwa kebijakan langkah terobosan ini mengundang kontroversi. Sehingga Utsman bin Affan mengatakan, innakum qad aktsartum, sesungguhnya kalian banyak membicarakan ketidaksetujuan atas langkah saya, atas kebijakan saya memugar masjid. Itu telah banyak diperbincangkan oleh kalian. Cek orang kata pang tema, apalah abdi oge didinya ngomongkan abdinya gitu. Nah mun atuh Pak, siga orang rek ngomongkan batur karena WhatsApp, ngirim tong di wartos-wartos geus ka 100 orang gitu. Jadi rahasia umum. Jadi apa cek Utsman teh? Saya melakukan demikian diprotes oleh antum. Semua Anda protes kepada saya. Apa Pak? Karena para sahabat cek budak ayeuna mah berpikir konservatif. Sementara generasi baru di Katapang berpikir progresif. Karena memakmurkan secara hisiah punya nilai tambah. Senior tidak mau, anggere kudu kitu. Jadi ulah aya kantor pemuda segedung-gedung putih. Bid'ah eta teh gitu. Kitu we kantor pemuda mah pabalatak gitu. Bau ingok gitu kan. Iya begitu rapi asalin kantor pemuda. Eta mah kedul, dalil kedul. Lain pajarkeun merawat tradisi eta mah. Tradisi kekedulan. Al-muhafadzah alal qadimi sholih kan gitu kaidahna teh. Memelihara masa lalu yang masih baik. Naon kedul. Teu asup eta mah gitu. Punya target minimal geus sabaraha periode kepemimpinan pemuda di Katapang. Target pemuda Katapang mun bisa deket Taman Kopo Katapang tah kantorna oge gitu 5 lantai tah. Lantai kagenep keur isan gitu kan. Keur main golep di luhur gitu. Itulah contoh. Jadi jangan dianggap yo setuju, tidak ada penentangan dalam konteks takmir hisiah. Akhirnya beresna hiji berbagai macam protes direspon oleh Utsman ku macakeun dalil gitu. Yaitu saya mendengar Rasulullah bersabda, "Man bana masjidan lillah." Barang siapa yang membangun masjid karena Allah. Dalam riwayat lain jalur Buker, ya betagi bihi wajhallah, banallahu lahu baitan fil jannah. Tinggali Bapak Ibu, lamun ngadangu dalil ieu dina proposal naon? Dalil ieu tidak ada. Maka Utsman ingin meluruskan.
teu aya ti dituna nu disebut ngabangun masjid memugar. Da membangun mah tinu nol nu asalna eueuh jadi aya. Sahabat senior memahami hadis ieu teh kitu, Pak. Jadi barang siapa yang membangun masjid maksudna lamun ti nol kakara tekstual. Umar menekankan kontekstual bahwa ternyata yang disebut membangun bukan hanya mengadakan dari yang asalnya tidak ada, tapi memelihara kelanggengan, kelestarian, menjaga eksistensi masjid yang telah ada agar terus berkelanjutan. Itu pun kata Utsman termasuk barang siapa yang membangun masjid karena Allah. Itulah Bapak Ibu gambaran bahwa yang disebut memakmurkan dalam kerangka model yang pertama yaitu hisiah, yaitu memelihara packaging, memelihara sarana prasarana yang dapat menjaga keabadian, dapat menjaga kelanggengan eksistensi bumi Allah, bagian dari upaya memakmurkan. Nah, selain dari memakmurkan hisiah, memakmurkan masjid juga diwajibkan memakmurkan secara maknawiyah. Nabi memberikan panduan yang disebut memakmurkan maknawiyah. Yang pertama yaitu memakmurkan dengan aktivitas terbatas. Ini kita dapat yang pokok sholat. Dalilnya ketika Nabi berkumpul dengan para sahabat, tiba-tiba ada Arab gunung ngompol. Maka semua sahabat menghardik. Cek Nabi, biarkan dia punya kahayang bari ngompol. Bari ngompol segitu juga uyuhan karena najisnya terkontrol. Tapi lamun dicare keur ngompol, maka najisna urat aret kaditu ka dieu. Biarkan dia punya kahayang, engke geus beres ajarkeun kudu kumaha, bawa ember banjur. Beres itu baru Nabi mengajarkan innama buniyatil masajid. Ya, masjid teh dibangun keur naon? Saur Nabi lisolah, keur salat, wa dzikrillah, zikir ka Allah, wa qiraatil Quran, keur maca Quran. Itulah memakmurkan masjid dalam pengertian aktivitas khusus. Yang kedua, memakmurkan masjid dalam pengertian aktivitas yang lebih luas, yaitu zikrullah. Bukan zikir secara personal saja, tetapi zikir untuk membangun pencerahan jamaah dan pemberdayaan umat. Maka dalam kerangka inilah di antara cara ngamakmurkeun teu kedah jadi DKM, tapi lakukan aturan Allah seputar masjid. Tingawitan lebet ka masjid sampean nu katuhu ngadoa Allahumma ftah lana abwaba rahmatika, keluar ti masjid sampean nu kenca ngadoa Allahumma ini as'aluka min fadlika. Itu termasuk ngamakmurkeun, namanya maknawiyah. Dua, tangumumkeun nu leungit di masjid. Punten Pak, bisi di dia aya PRW sanes teu kenging masjid dianggo, ngan masjid jadi balai desa sagala teuing diumumkeun. Tapi teu aya di Katapang mah, ieu mah di Bandung. Leungit budak diumumkeun di masjid. Ka para warga bisi mendakan si Neng namina anu termasuk mengumumkan kehilangan barang. Cek Nabi, di antara ngamakmurkeun masjid jangan melakukan aktivitas yang terlarang. Barang siapa yang mengumumkan kehilangan barang di masjid,
doakeun ku jamaah sing tong kapanggih gitu. Ini bagian ngamakmurkeun, taat terhadap aturan. Begitu juga dagang pun mana Hilman man. Begitu tadi kajian pemuda disponsori oleh loba kan oli syariah gitu, apotek syariah, itu hanya mengumumkan hubungan dengan urusan mendukung acara, tapi tidak sekali-kali sedang menawarkan barang jualan. Barang siapa nu bapak ibu nyeri beteng hubungi apotek Asga gitu kan itu teh. Nah bisi salah paham disangka jadi dagang produk. Maka cek Nabi, punten kalender majalah Risalah kenging da ieu mah keur jihad gitu. Dari dalil lagi teh ya keur jihad, pokona mah dagang ulah. Doakeun sating sing tong payu kan gitu. Nah itulah memakmurkan maknawiyah, yaitu menegakkan aturan Allah. Sampai kemudian tadi tahiyatul masjid dan lain sebagainya, tak terkecuali memakmurkan maknawiyah, melebarkan dari pelaksanaan syariat di masjid berdampak terhadap masyarakat yang kita sebut dengan pemberdayaan umat. Maka masjid menjadi pusat peradaban, masjid pusat kebudayaan, masjid pusat pelayanan yang kemudian dirasakan kehadirannya di masyarakat ya kahartos ya karaos. Maka peran itulah yang hari ini kami dengan Mang Han dulu membangun masjid ini prosesnya panjang karena ingin hadir dulu di masyarakat sebelum masjid terbangun. Senior kita, Bapak wartawan senior tahu bagaimana proses ini itu tidak mudah. Supaya apa? Begitu ngadeg, bukan penolakan yang didapat, tapi penerimaan lantaran memeh ngadeg sudah melakukan hubungan. Paling tidak dakwah bil kuah ala makaninasi. Can kahartos dakwah Mang Han teh tapi geus karaos. Itu bagian dari upaya memakmurkan yang disebut maknawiyah, yaitu masjid hadir di tengah-tengah masyarakat yang hari ini fakta membuktikan tanpa berhusnudon, lamun aya bencana lumpat ka mana? Ka masjid. Beres bencana tanya tanpa berhusnudon, tapi itu fakta bahwa dalam situasi tertentu jalmin utara emut ka masjid, toh situasi tertentu mah balikna ka masjid. Maka mudah-mudahan dengan kehadiran pemakmuran masjid yang demikian baik hisiah, nah sing bersih lantaran bumi Allah isin imah urang ge mung balak mah piraku bumi Allah, tentu pemakmuran hisiah perlu untuk terus digalakan. Begitu juga pemakmuran maknawiyah, nilai-nilai masjid hadir di kalbu dan hadir di masyarakat, itu juga bagian dari memakmurkan bumi Allah dalam kerangka menjadi kiblat, menjadi sumber peradaban bagi masyarakat, paling tidak di lingkungan di mana masjid itu dihadirkan. Mudah-mudahan semua DKM Qoyim di lingkungan Jamiah Persis khususnya di Katapang demikian sangat menyadari tugas yang tidak mudah ini, tetapi yakini tidak ada satupun orang yang peduli pada masjid kecuali hidupnya pasti akan dinaungi dengan sinar bumi Allah dimanapun dia berada. Demikian yang dapat disampaikan, mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Insya Allah kita bertemu kembali. Bulan depan saya absen. Bapak Ibu mohon doa. Kami mendapat tugas membimbing umroh dengan Pun Bojo. Bulan depan saya pasti absen dulu, sekiranya jadwalnya tidak jadwal yang ke ahad keempat ya, kalau di pertengahan. Tetapi tadi saya ngobrol dengan Presiden Pemuda Persis Katapang,
acara kopdarnya tetap harus berlanjut. Andai kata kopdarna bari ngopi, engke COD-keun we ka Mekah. Aku lu qouli hada wa astagfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.